Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas mengenai manajemen usaha. Pengertian manajemen bisnis adalah mengatur koordinasi dan penyelenggaraan kegiatan bisnis. Ini biasanya mencakup produksi bahan, uang, dan mesin, dan melibatkan inovasi dan pemasaran. Manajemen bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya bisnis sehingga mereka dapat memenuhi tujuan kebijakan. Apa yang dilakukan manajemen? Manajer atau direktur memiliki tanggung jawab dan kekuasaan untuk mengawasi perusahaan dan membuat keputusan. Ukuran manajemen bisa apa saja melalui dari satu orang dalam sebuah organisasi hingga ribuan manajer di perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Dalam koordinasi yang lebih besar, kebijakan ditentukan oleh dewan direksi dan kemudian dilakukan oleh CEO atau CEO. Beberapa orang berpikir bahwa cara terbaik untuk mengevaluasi masa depan dan nilai perusahaan saat ini bergantung pada pengalaman dan kualitas manajer. Tujuan manajemen adalah untuk mengumpulkan orang-orang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif. Fungsi manajemen meliputi 1. Pengorganisasian, 2. Mengarahkan atau memimpin, 3. Perencanaan, 4. Kepegawaian, 5. Mengontrol organisasi. Mereka juga mencakup manipulasi dan penyebaran sumber daya keuangan, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi. Manajemen diperlukan untuk memfasilitasi upaya bersama untuk mencapai tujuan perusahaan. Strategi manajemen usaha. Kelompok fungsional BMS menemukan teknik dan pendekatan taktis ketika datang untuk mengimplementasikan rencana bisnis yang terkait dengan strategi bisnis mereka. Solusi taktis hanya boleh dikemukakan selama bagian pengambilan keputusan. Mereka harus dijalankan berdasarkan kerangka waktu yang ada dalam dokumen untuk strategi manajemen usaha. Jadwal bisnis tambahan dapat dibentuk dan ditugaskan untuk praktek implementasi taktis ini juga. Strategi manajemen usaha didefinisikan sebagai aktivitas yang mengikuti standar bisnis yang diidentifikasi dalam kebijakan perusahaan. Mereka memberlakukan tugas dan rencana bisnis sehingga dapat memenuhi tujuan yang telah diprioritaskan. Ada juga proses dan pedoman dalam kelompok fungsional ini untuk mengembangkan rencana manajemen bisnis. Panduan tersebut memiliki instruksi dan arahan praktis untuk menunjukkan bagaimana pengambilan keputusan dapat mengontrol semua solusi taktis. Mereka mencakup operasi dan prosedur yang menunjukkan bagaimana para pelaku mendapatkan tugas dan aktivitas sehari-hari yang diselesaikan. Grup ini juga mengarahkan staf untuk menyelesaikan solusi bisnis dan mengenali rencana implementasi yang selaras dengan taktik manajemen. 5 tip manajemen usaha yang efektif. Tidak peduli seberapa bagus produk Anda, jika Anda tidak pandai dalam pengelolaan manajemen usaha, maka terlalu sulit untuk menjaga bisnis tetap menguntungkan. Namun, pertanyaan utamanya adalah, apakah Anda benar-benar tahu bagaimana menjalankan bisnis secara efisien tanpa membuatnya mengalami kerugian? Berikut adalah daftar tip manajemen usaha yang dapat membantu Anda memahami dasar-dasar dalam menjalankan bisnis yang menguntungkan. 1. Perencanaan keuangan. Hal pertama adalah perencanaan keuangan yang tepat. Faktanya, separuh bisnis bangkrut karena masalah kas.
Tidak ada yang buruk dalam menerima kebenaran sebelum menghasilkan keuntungan. Setiap bisnis melihat periode bisnis yang sepi dan butuh waktu untuk mencapai titik impas. Jadi, harus ada sejumlah besar uang kas di rekening bank Anda untuk operasional bisnis dan mengelolanya di masa mendatang. 2. Memecat dan memperkerjakan. Memecat dan merekrut bukanlah solusinya. Jika ada karyawan yang tidak berkinerja dengan baik, jangan memecatnya pada hari pertama, tetapi berusaha mengarahkannya dan juga mengatakan bahwa Anda tahu apa yang mereka lakukan. Jika setelah beberapa kali Anda mengarahkan, mengajarkan, namun mereka masih sama, maka tidak ada salahnya untuk memecat karyawan tersebut. 3. Menganalisis pekerjaan Anda. Menganalisis pekerjaan Anda juga bukanlah pilihan yang buruk. Terkadang orang tidak bekerja atau tidak berprestasi karena aktivitas manajemen. Bisnis ini adalah bayi Anda, jadi buatlah dia bahagia dan tumbuh dengan cara apapun yang Anda miliki. Bersifat apresiatif adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh seorang pimpinan, dan ini adalah bagian dari setiap bagian tip manajemen usaha. Apresiasi, pengakuan, dan kompensasi secara harfiah memotivasi mereka yang bekerja keras di perusahaan, dan apresiasi yang datang dari mulut Anda akan menjadi bonus bagi mereka. Jadi, pikirkan tentang ini dan bersikaplah seperti Anda sebagai pemimpin. 4. Hindari rasa frustasi yang salah. Jangan memberikan rasa frustasi Anda pada orang yang salah. Orang-orang yang bekerja untuk Anda ini bukanlah psikiater atau teman Anda. Mereka bekerja untuk Anda dan pastikan Anda memperlakukan mereka dengan baik. Jangan mencoba untuk membuat mereka sakit hati. Jika tidak, hasilnya tidak akan begitu baik dan Anda mungkin menerima tuntutan hukum. Pelajari perbedaan antara ya dan tidak. Setelah Anda menemukannya, pelajari apa yang harus dikatakan dan kapan waktu yang tepat untuk mengatakan hal itu. Ini adalah alat yang luar biasa yang dapat membuat keajaiban dalam bisnis. Tidak ada yang bisa memenangkan perlombaan bisnis jika mereka tidak tahu waktu yang tepat untuk mengucapkan dua kata ini. 5. Alat pemasaran. Pelanggan adalah rajanya, maka cobalah untuk mendengarkan mereka. Kritik atau masukan mereka akan membantu Anda dalam mengembangkan bisnis Anda, dan banyak bisnis yang sukses dengan memiliki pelanggan yang sama. Ingat, pemasaran dari mulut ke mulut juga merupakan alat pemasaran yang tepat dan hebat. Gunakan bila Anda bisa. Kami tidak menyarankan Anda menjadi orang yang manipulatif, tetapi pelajari seni menganalisis. Analisis situasinya terlebih dahulu, lalu bereaksi. Jika itu membutuhkan transparansi total, maka dengan cara itu, beberapa hal lebih baik tidak dikatakan untuk memiliki kelancaran pekerjaan. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.